Laga-laganya sih kayak orang bener nih cekiders. Wow! Awalnya dua pelaku terlihat sedang mengobrol di pinggir jalan. Oh no! Merasa sudah sepi, satu pelaku kemudian masuk ke area parkir, lalu mengambil dua helm motor sekaligus cekiders. Wow! Tampang si abang sih boleh kece, tapi kelakuannya bikin geram. Oh no! Modusnya pura-pura beli di salah satu warung makan di kota Semarang. Oh no! Beraksi sendirian, si maling terlihat jelas mencuri ponsel di waktu kondisi korbannya lengah cekiders. Wow! Usai berhasil mencuri ponsel, maka si maling langsung ngacir meninggalkan lokasi. Oh no! Kita zoom aja nih cekiders, supaya si maling bisa segera ketangkap ya. Sepasang kekasih mencuri ponsel milik salah seorang warga yang tertinggal di dashboard motor. Kedua pelaku mencuri handphone saat motor korban diparkir di depan toko pedagang buah di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian berlangsung cepat, hanya hitungan detik saat korbannya sibuk berbelanja buah. Kedua pelaku berbagi tugas, pelaku wanita bertugas mengalihkan perhatian dari pedagang dan pelaku pria bertugas sebagai eksekutor yang melakukan pencurian. Polisi masih melakukan penyelidikan dan identifikasi terhadap kedua pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat kurir pengantar paket berhenti di depan toko alat-alat listrik dan bangunan di Bekasi, Jawa Barat. Seorang kurir yang masuk ke dalam toko material dan tidak mencabut kunci kontak di motor menjadi sasaran pencuri yang langsung mengambil motor korban bersama kiriman paketnya. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat lalu dan aksi pencurian motor kurir paket terjadi sangat cepat. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang ini berbagi peran, yang satu menunggu di atas sepeda motor berada di seberang jalan dan satu orang lainnya sebagai eksekusi mengambil motor korban yang terparkir bersama seluruh paketnya. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor berikut sejumlah 15 paket milik konsumen yang belum terkirim sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kasusnya kini ditangani Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda sedang menyaksikan program Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya yang akan menyajikan sejumlah informasi penting dan menarik. Inilah informasi selengkapnya dalam program Buletin iNews Pagi. Pemirsa, tim gabungan menangkap seorang personel TNI Angkatan Laut pelaku pembunuhan seorang mantan calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut. Kematian korban baru diketahui oleh pihak keluarga setelah 1 tahun menghilang tanpa kabar karena keluarga mengira korban lulus dan menjalani pendidikan militer sebagai marinir. Tim gabungan Pomal, Intel Lantamal 2, Opsnal Polres Solo Kota dan Polres Sawalunto menangkap Alvin, eksekutor pelaku pembunuhan Iwan Sutrisman Telambonua, mantan calon siswa Bintara Angkatan Laut asal Nias, Sumatera Utara. Pelaku yang ditangkap di daerah Pandan, Kota Solok, Sumatera Barat, diamankan di Mako Pomal Lantamal 2 Padang. Sebelumnya, petugas lebih dulu menangkap otak pembunuhan, yakni Serda Pom Adan Aryan. Pelaku diamankan setelah keluarga korban melaporkan anak mereka yang hilang kontak sejak Desember 2022 lalu setelah pergi bersama Serda Pom Adan Aryan Marsal ke daerah Padang.
Dalam pemeriksaan terungkap, Serda Adan menjanjikan kepada pihak keluarga untuk memasukkan Iwan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, korban yang gagal dalam seleksi calon bintara TNI Angkatan Laut tahap 2 di Nias dijanjikan lulus dengan biaya sekitar 200 juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak kuat menanjak, sebuah truk pengangkut pasir mundur dengan kecepatan tinggi menabrak 6 kendaraan di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Akibat kecelakaan itu puluhan pengendara mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 6 mobil terjadi di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kecelakaan dipicu sebuah dam truk pengangkut pasir yang melaju dari arah Cilengsi menuju Cibubur, melintas di jalan menanjak dan mengalami remblong. Dam truk lalu bergerak mundur menabrak 6 mobil di belakangnya. Akibat kecelakaan ini puluhan pengendara dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Pembawa mobil yang hitam, saya lihat bis berhenti depan saya berhenti juga. Ternyata saya lihat ada truk mundur, dia muatannya berlebihan, tidak kuat nanjak. Akhirnya saya bilang keluarga saya turun keluar mobil. Tidak kuat menanjak, posisi bergerak mundur mengenai beberapa kendaraan di belakangnya. Ada berapa kendaraan dan yang terlibat? Ada 4 kendaraan. Sehingga truk tersebut melompat jalur ya? Iya, truk tersebut berpindah jalur, nyebrang. Namun polisi memastikan tidak ada korban jiwa. Imbas kecelakaan beruntun juga sempat membuat arus lalu lintas dari 2 arah berlawanan mengalami kemacetan panjang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Warga Ciangsana, Gunung Putri, Bogor meminta ganti rugi atas rusaknya tempat tinggal mereka menyusul ledakan gudang amunisi TNI Angkatan Darat. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung lokasi kebakaran dan juga ledakan dan memastikan saat ini pihaknya masih menginvestigasi pemicu kebakaran dan juga ledakan. Personil TNI masih melakukan investigasi dan penyisiran serta pembersihan sisa-sisa material yang terlempar dari gudang amunisi milik TNI Angkatan Darat di Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akses jalan menuju ke rumah warga pun masih tertutup dan tidak diperbolehkan masuk ke lokasi termasuk awak media. Akibat ledakan sejumlah bangunan rumah warga mengalami kerusakan. Sejumlah warga pun menuntut ganti rugi atas rusaknya tempat tinggal mereka atau bila perlu direlokasi atau dibuatkan rumah dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Yang saya itu kamar saya ambruk, semuanya kamar depan ambruk, dalamnya semuanya ambruk, kacanya pada kebuka semuanya. 3 rumah itu. 3 rumah berarti ya? 3 rumah. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meninjau langsung lokasi kejadian guna memastikan kondisi pasca ledakan. Panglima TNI memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihaknya juga memastikan amunisi yang tersimpan merupakan amunisi kadaluarsa. Yang terdampak itu nanti dikasih ganti rugi atau apa? Karena ada beberapa yang sampai lumayan. Tentunya nanti kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial sekarang sudah bekerja. Nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat kita akan ganti. Ya. Panglima TNI menghimbau warga apabila menemukan selongsong atau serpihan peluru atau yang lainnya untuk segera melapor ke aparat setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dikira ingin menilang, ternyata sejumlah polisi berbagi takjil gratis kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Lembang di Bogor, Jawa Barat. Ada 200 warga kurang mampu diberi takjil berupa sembako berisi beras dan juga telur. Jelang berbuka puasa, sejumlah petugas kepolisian memadati ruas jalan. Warga mengira sedang berlangsung razia sehingga warga takut untuk melintas. Ternyata petugas kepolisian melakukan bagi takjil gratis untuk warga serta pengguna jalan.
Menurut siswa Sespimti, kegiatan bagi takjil merupakan bentuk sinergitas dan membangun komunikasi dengan masyarakat, serta ratusan paket takjil yang dibagikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi pada kesempatan hari ini kita mengadakan kegiatan berbagi takjil, terutama dengan masyarakat yang ada di Lembang ini. Sementara di Karacak, Jawa Barat, sebanyak 200 warga kurang mampu diberikan takjil berupa beras dan telur. Bagi-bagi takjil ini berbeda dari biasanya lantaran banyak warga yang membutuhkan santunan pangan berupa bahan mentah yang dapat dipakai untuk sahur dan berbuka puasa. Dan harapan kami tentu saja kegiatan ini bisa menjadi contoh beribadah, tidak hanya melaksanakan ibadahnya, tapi muamalahnya, beramal solehnya juga berjalan di bulan Ramadan ini. Warga sangat bersyukur dengan adanya bantuan tersebut yang langsung diterima warga yang sangat membutuhkan. Pemirsa, lebih dari 300 tenan dihadirkan dalam gelaran fashion menyambut Hari Raya Idul Fitri di 14 kota besar di Indonesia. Salah satunya di JCC Jakarta. Beragam produk mulai dari kaos, kemeja, celana, sepatu hingga tas dari brand-brand lokal asli Indonesia bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya kaum muda. Jeklot Ramadan 2024 kembali digelar menyambut Hari Raya Idul Fitri di 14 kota di seluruh Indonesia. Salah satunya di Hall B Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta yang menjadi pusat gelaran Jeklot Ramadan 2024. Dimulai sejak 29 Maret hingga 7 April 2024 mendatang, Jeklot Ramadan 2024 diisi sekitar 300 tenan atau pelaku UMKM yang menghadirkan berbagai macam produk mulai dari kaos, kemeja, celana, sepatu hingga tas dan brand lokal asli Indonesia yang menjadi tren di kalangan milenial. Targetnya sih lebih ramai dari tahun sebelumnya, itu pengennya begitu karena kan kita semenjak pandemi kan agak menurun tuh, tapi kesininya udah makin meningkat, alhamdulillah sih. Semoga juga yang nonton ini yang belum tahu gitu datang semua ke Jeklot karena semua lengkap dari apapun ada di sini. Jeklot Ramadan 2024 juga diikuti ratusan produk lokal dengan brand ternama milik sejumlah artis ibu kota. Sebenarnya Jeklot kan udah benar-benar pusat clothing Jakarta ya, jadi aku benar-benar tertarik untuk ngambil masa di mana orang-orang yang emang pecinta kaos bisa lihat juga karena emang brand Parol ini sendiri dia ngejagoin produknya adalah t-shirt, jadi aku lebih memilih untuk ikut Jeklot untuk ikut pameran. Para pengunjung pun mengaku datang ke Jeklot Ramadan 2024 untuk mencari pakaian yang akan dikenakan saat Idul Fitri. Apalagi banyak produk dan potongan harga yang ditawarkan dalam Jeklot Ramadan 2024. Cari baju, sepatu, dan lain-lain sih. Jadi ini keperluannya untuk pemakaian buat lebaran, ya. Bagus sih, terus lengkap juga, terus murah-murah juga, banyak diskonnya. Diskonnya juga lumayan banyak sih, makanya ini saya dari tadi pengen pulang tapi beloman karena masih cari-cari yang kayaknya yang lebih murah lagi gitu sih. Lebih menarik diskon. Iya. Anda yang berminat bisa langsung datang ke Jeklot Ramadan 2024 di JCC Jakarta yang berlangsung hingga 7 April 2024 mendatang. Pengunjung bisa membeli tiket seharga Rp20.000 di loket pembelian atau lasman resmi Jeklot. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Jamie Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Jakarta.